Baiklah, istirahat telah selesai. Memasuki sesi kelima, yakni sesi tanya jawab dengan audiens. Sebelumnya saya akan membacakan peraturannya terlebih dahulu. 1. Setiap paslon mendapat 2 pertanyaan dari setiap audien. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Setiap paslon akan mendapatkan pertanyaan dari audiens. 2. Dilarang memotong pembicaraan di sela-sela pemberian argumentasi atau pertanyaan. 3. Durasi bertanya 1 menit. Menjawab 3 menit. Sanggahan dari audiens 2 menit. Dan penguatan argumentasi dari paslon 2 menit. Bisa dimengerti? Untuk pertanyaan pertama yakni untuk pasangan nomor urut 2. Bagi audien yang ingin bertanya silahkan mengangkatkan tangannya. Untuk audiens, siapapun boleh bertanya. Silakan angkat tangan. Silahkan dari pihak audiens. Durasi pemberian pertanyaan 1 menit. Silakan perkenalan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Muzaki Muhammad dari kelas 12 MIA 1. Sebenarnya ini bisa dikatakan pertanyaan juga iya, bisa dikatakan bukan pertanyaan juga iya. 1 menit. Oke. Khusus Cawakatos nomor urut 2, tolong Anda ulangi jawaban atas soal dari teman saya Wisnu Wardana. Saya sampai sekarang masih bingung dengan jawaban Anda mengenai aspirasi siswa yang ditolak oleh pihak atasan. Terima kasih. Sudah cukup. Silakan berdiskusi selama 1 menit. Mulai dari pukul 11.29 hingga 11.30. Adanya pengulangan lagi. Saya ulangi pertanyaannya. Melihat semua misi dari seluruh paslon baik secara tersirat maupun tersurat, saya simpulkan semua isi dari misi kalian bertiga intinya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi bagi siswa untuk disampaikan kepada pihak madrasah. Terlepas dari semua kata-kata misi kalian lainnya, pertanyaannya adalah, jika ada satu dari aspirasi siswa yang dianggap penting oleh keseluruhan siswa, tetapi ditolak oleh pihak madrasah, dan terjadi benturan sebagai OSIS khususnya ketua dari organisasi penyampai aspirasi siswa, apa yang akan Anda lakukan? Anda tetap memihak aspirasi siswa karena sejatinya Anda juga seorang siswa, ataukah Anda akan membantu pihak madrasah untuk menolak aspirasi siswa? Cukup. Bisa dipahami? Langsung dijawab. Kami berikan waktu selama 3 menit untuk 2. menjawab. 3 menit untuk menjawab dimulai dari saya berbicara.
Ada sisa waktu 1 menit. Ada tambahan? Cukup? Silahkan kepada audiens memberikan sanggahan. Kami berikan waktu 2 menit. Kalau saya memberi sedikit saja, Anda tadi menyebutkan OSIS akan bersikap netral kepada dua sisi, yaitu para guru dan para siswa. Tapi di misi Anda yang nomor 3 hanya bertuliskan bersikap netral atau penengah bagi siswa-siswi madrasah. Artinya bisa jadi Anda bersikap netral kepada siswa dan siswi madrasah, tapi kepada pihak yang lain Anda malah mendukung. Sebelumnya, kami beri waktu durasi hanya 2 menit lagi untuk menjawab tersebut. Kapan dimulai dari Anda mengeluarkan suara. Sudah cukup. Boleh memberikan tambahan sedikit? Mohon maaf, di dalam peraturan tidak ada sanggahan untuk kedua kalinya. Kita mengerti peraturan yang sudah dibuat. Terima kasih. Untuk selanjutnya yakni pasangan nomor urut 3. Pada audien yang ingin memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 3. Tegaskan lagi bahwa di sini durasi yaitu bertanya dari pihak audiens selama 1 menit. Selanjutnya yakni menjawab dari pihak paslon selama 3 menit dan sanggahan dari audiens selama 2 menit dan penguatan kembali kepada paslon yakni selama 2 menit dan selesai. Silakan kepada audien untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 3. Silahkan menempati tempat yang sudah disediakan. Kami beri waktu selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, kan saya untuk berkaca dari visi dan misi Anda tidak dikatakan bahwa yang intinya pengurus OSIS tidak sebagai wadah dan penyalur aspirasi siswa. Lalu, apakah tindakan Anda jika ada siswa yang ingin menyalurkan aspirasinya, tetapi itu tidak termasuk dalam visi dan misi Anda? Atau mungkin bisa dijelaskan lagi visi atau misi Anda yang berkaitan dengan hal tersebut? Terima kasih. Bisa dipahami bagi paslon nomor 3? Silakan berdiskusi selama 1 menit sampai pada pukul 11.38. Waktu berdiskusi, silahkan jawab pertanyaan dari audiens. Kami berikan waktu menjawab selama 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara.
Silakan kami beri durasi waktu untuk menyanggah dari jawaban paslon nomor urut 3 selama 2 menit. Saya akan menyanggahi, berarti kalau siswa ingin mengajukan aspirasinya harus lewat ekstra gitu. Kalau misal siswa tidak mengikuti ekstra, bagaimana caranya menyalurkan aspirasinya? Silakan diberikan penguatan argumen selama 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sudah cukup karena tidak ada sanggahan lagi setelah penguatan argumen. Selanjutnya, pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1. Silakan audiens menempati tempat yang sudah disediakan bila mungkin ada pertanyaan. Untuk menyampaikan pertanyaan, kita berikan waktu 1 menit. Kan nama saya dari Eti Dewi. Tanya tapi dalam hal nepotisme. Apakah nepotisme baik atau dalam memilih suatu anggota? Masih ada sisa waktu, mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Cukup? Paslon nomor urut 1 bisa dipahami? Silakan kami beri waktu 1 menit dahulu sampai pada pukul 11.43. Waktu berdiskusi sudah habis, silakan pertanyaan dari Dewi Nurnajla. Kami berikan waktu 2 menit, 3 menit, mulai dari Anda membuka suara. Pertama, jika ketua memilih anggotanya dengan nepotisme, itu akan terasa tidak adil. Karena, tapi kalau ketuanya itu dapat menanggungjawabkan, ya silahkan. Tapi kalau tidak bisa menanggungjawabkan, ya bisa diganti dengan orang lain yang memiliki potensi yang lebih daripada warganya itu. Ya. Sudah cukup? Masih ada waktu 2 menit 30 detik. Mungkin ada penguatan argumen atau tambahan lain? Ada? Ada? Cukup.
Silahkan audiens memberikan sanggahan. Kami beri waktu selama 2 menit. Jadi menurut Anda itu nepotisme itu dianggap baik dalam suatu. Lalu gimana kalian itu pasti kan kalau ketua itu apa nepotisme paling kan mana sifat karakter dari teman-temannya. Karena kan nepotisme berarti kan lingkungan yang mereka kenal ya. Tapi gimana kalau masih banyak potensi dari misalkan kelas 10 ya. Cara kalian belum mengerti gimana karakter watak dari kelas 10. Gimana cara kalian biar supaya nggak ada nepotisme tapi membuka peluang bagi seluruh kelas 10 kita masuk OSIS tanpa nepotisme. Silahkan dijawab. Muatan argumen selama 2 menit. Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau misalkan dengan nepotisme, si pemimpin ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia pilih di awal. Ya silakan. Karena kan itu. Tapi kalau dia tidak dinilai tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang nanti dia sudah pilih, tentunya banyak potensi dari orang lain yang lebih besar untuk berorganisasi. Karena apa? Organisasi itu bukan tempat untuk ajang adu pinter-pinteran ataupun gimana, tapi organisasi itu untuk ajang belajar. Jadi kita belajar bersama-sama dalam organisasi. Kalau misalkan nepotisme, ya kalau itu dari kebijakan pemimpinnya sendiri, dia memilih nepotisme itu tujuannya untuk bagaimana? Kalau dia bertujuannya untuk agar organisasi ini lebih gini, jadi kayak kalau nepotisme kan kita udah kenal, jadi kayak tahu ini yang paling baik, ini baik kayak gitu. Jadi kalau misalkan dalam organisasi itu memilih orang-orang yang sudah kenal, lalu dalam lingkungan yang sama, maka organisasi ini akan stuck di situ dan tidak akan mengalami perkembangan atau apapun. Jadi kalau misalkan kita, kalau sebagai pemimpin memilih dengan jalan lain, tidak melalui nepotisme, maka itu akan membuat peluang besar agar organisasi ini lebih berkembang dari yang dengan orang-orang itu saja dan bisa berpotensi untuk mengembangkan organisasi dan juga anggota dari organisasi tersebut. Terima kasih. Untuk Baiklah, cukup. audiens silahkan kembali ke tempat. Sesi 5 masih belum berakhir, namun sudah memasuki waktu untuk sholat duhur. Jadi kita istirahat dulu selama 30 menit untuk sholat dan istirahat. Dimulai dari pukul 11.50 sampai 12.20. Untuk audien untuk tetap kasih dalam acara debat ini karena pada sesi terakhir ini lebih seru lagi dengan sanggahan yang lebih banyak lagi tetapi masih terikat dengan durasi waktu. Terima kasih. Persilakan untuk pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk beristirahat terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu panelis untuk beristirahat terlebih dahulu.